Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ya, sobat-sobat semua yang ada di negeri Melayu. Ya, salam kenal dari kami, History of Aceh. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kota Medan, tepatnya di depan Istana Delhi. Dan kita pada hari ini kita review atau kita akan berkunjung ke Meriam Puntung ya. Dan kita akan simak kisah-kisah dari Meriam Puntung ini. Karena apa? Kisah Meriam ini ada kaitannya dengan Kesultanan Aceh. Assalamualaikum. Ya, ada kaitannya dengan Putri Hijau yang ada di Laut Tawar. Langsung saja kita masuk. Ini dia Meriam Puntung. Nanti untuk kisahnya lebih lanjut ada nanti dijelaskan sama sang penjaga di sini atau kadam yang ada di sini, jelaskan sama ibu itu nanti. Ini ada orang lagi bernazar ya, nggak bisa kita ganggu dulu. Sebentar lagi kita akan menanyakan langsung kepada ibu tersebut tentang kisah darinya Meriam Puntung ini. Karena konon jika kita menempelkan telinga kita di lubang meriam itu akan mengeluarkan suara seperti dengung atau gamelan atau suara-suara lainnya. Itu kan tergantung dari hati kita. Nanti ya kita coba. Ini coba dulu sama salah satu pengunjung di sini. Caranya menempelkan telinga kanan dengan memegang dan kanannya memegang meriamnya dan harus menutup telinga kiri. Ini dia Meriam Puntungnya. Meriam ini sudah sangat lama sekali nih, ini peninggalan kerajaan Aru ya. Bisa diperkirakan Meriam ini ada di abad ke-16 di saat kerajaan Aceh memerangi kerajaan Aru dengan menawan seorang putri hijau. Nah, coba kita dengarkan dulu ya. Saya juga dibuat penasaran nih, saya juga mendengar dan ternyata memang benar ada suara di situ. Ya, jika sobat-sobat ingin berkunjung di sini ya silahkan datang aja ke pusat kota Medan, dan tepatnya di Medan Maimun ya. Dan sebentar lagi kita pun akan menanyakan kisahnya ke ibu penjaga tersebut tentang kisah-kisahnya, apakah ada simpang siur atau mungkin ada beda pendapat ya, atau beda persepsi dengan kisah-kisah yang ada di kita. Sebentar lagi akan dijelaskan sama ibu itu. Inilah yang dinamakan Meriam Puntung atau Meriam Puntung, misalnya pada tahun 1612 sebelum Aceh sendiri. Ada satu kerajaan namanya Kerajaan Haru Baru. Istananya nggak di sini Bu, di Delhi Tua, Palma. Nah, Haru Baru ini mempunyai putra dan putri 3 orang. Anak rajanya 3, 2 putra, tengah putri. Yang pertama mempunyai seorang pangeran atau putri Jawa Naga. 2 putri hijau atau Siklanimpa, putri yang sangat cantik. 3 Mambang Kayali, seorang pangeran, adik putri hijau berupa wujud atau menyatu Sukmanya. Hanya Sukma yang menyatu, bukan sebungsu menjadi berian. Kenapa adik putri hijau berupa wujud? Putri yang cantik dialah yang mempersunting Raja Aceh. Putri hijau menolak peranglah mereka. Di dalam peperangan tadi kerajaan Putri Hijau kalah. Bersumpah adiknya yang bungsu seorang pangeran dengan kesaktiannya, jelma kekuatannya, atau menyatulah Sukmanya Meriam. Pada saat itu menembak Meriam ini terus menerus. Meriam ini berbentuk panas, merah, pecah, atau bahasa Melayunya puntung patah. Patahannya saking dasarnya dari istana mereka dari Tua terpental ke foto ini kita taruh. Nah, itu berada di Pekan Tiga Tanah, Desa Sukanalu, Kecamatan Barijari. Di sana dirawat seperti ini, berbeda warna kelambu. Di Tanah Karo kelambunya putih, kita di sini Melayu bukan ini. Hingga cerita itu kalah kerajaan Putri Jombang Indonesia
Tapi putrinya tadi atau putrinya tadi itu kan membawa Raja Aceh terpaksa melalui Sungai Beli. Pada masa itu jalan raya belum ada, transportasi masih melalui sungai dan laut. Dirawatlah Putri Jo sampailah di pusat kasih Jambuai Aceh Utara. Putri Jo Raja Aceh diselamatkan abang yang berbaju Aceh. Tenggelamlah putri dan abangnya hilang raib di dasar laut Jambuai Aceh Utara. Dan ini sebelumnya kenapa dari sini sudah ada istana Maimun dan tempat mereka perang dulu pula digunakan Meriam kemarin sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang antara Aceh dan Kerajaan Putri Jo. Memang di bawah. Iya, memang digunakan. Dan ini begitulah berbicara seperti yang ada unggulnya. Kain ini silakan melalui ini anggap keinginan. Menunjukkan hasil ada mengajar dan jalan. Adat atau tradisi atau ucapan cerita. Nah, ibu nanti bisa dengar suara perubahan itu. Suara air mengalir, angin, gemuruh, drum, gendang, gamelan, kapal kuda, pedang larang, sedang kompon. Kuping kanan berubah ayat. Setelah kita mendengar suara, nggak ada artinya kita, tapi suaranya mengisahkan kejadian saat perang kita bersaudara. Jadi story mereka dulu masih tersimpan. Iya, iya. Pegang pegang, kuping kanan berubah. Megang pakaiannya itu megang, Itu sama kuping kanan berubah. atas ini. Nggak, atasnya dipegang. Iya. Kuping kanan Untuk telinga kiri, Pak. Ada mas, ada suara mas ya? Suara apa, Mas? Suara gemuruh ya. Jadi ada bu di sana kan di Aceh, di Sungai Jambuai itu, sungainya itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya sungainya. Kami kan udah pernah telusuri juga, nggak ada ujungnya. Jadi sudah pernah orang Sungai Jambuai yang waktu kan dibawa ke hijau, melewati kan perang sama kerajaan Aceh. Di kita bisa kita bilang ini dibawa paksa. Iya, betul. Sampai ke sana kan meriam nih. Meriam Putri Jo tadi. Dia nggak mau ya dibawa paksa ke sini. Kan ada isyarat orang itu di saat di perahu itu katanya entah ada beras atau apa, datang abangnya Beti dan telur taburkan di itu langsung abangnya muncul. di sungai besar itu Naga yang tadi. Putri Jo diselamatkan abangnya. Masuk ke dalam. Iya. Ke sungai itu sampai sekarang Iya. Nggak ada ujungnya sungai itu. nggak ada ujungnya deh. Ujungnya. Airnya nggak pernah kering, ujungnya nggak ada, yang ada cuma kualanya aja. Kalau kami bilang itu Sungai Lampahan, emang ada ujungnya. Iya, itu.